Mbak Ellen ada ide kasih hadiah apa nggak kalau buat anak saya ini ulang tahun bentar lagi, tapi dia mintanya dipestain. Cuman kalau saya sih rasanya sayang dipestain, buang-buang uang. Iya, beliin saham aja Mbak. Anakku baru 5 tahun Mbak, Iya, masa serius beliin saham. Beliin saham? Iya, anakku kemarin 6 tahun, ya. Tahun lalu 6 tahun dia minta dipestain juga. Nah, karena saya bilang sudah pernah dipestakan, kemudian saya bilang udah mama beliin kamu pabrik aja gitu. Kemudian dia wow gitu ya. Yang benar mah bohong nih, benar gitu. Padahal saya beliin sahamnya gitu. Jadi saya bilang mama beli saham, mama beliin kamu pabrik gitu. Terus mana dong pabriknya? Nah, kemudian saya kasih lihat juga gambar-gambar dari internet seperti itu. Gambar-gambar dari perusahaan yang saya beli sahamnya. Oke, jadi ini mengenalkan saham sejak dini ya. Nah, ini yang menjadi topik Your Money kali ini. Jadi berinvestasi saham sejak dini bersama praktisi pasar modal Ellen May. Nah, Mbak Ellen, jadi kalau investasi saham sejak dini itu apa yang harus kita ajarkan kepada mereka? Tentunya mereka namanya saham belum mengerti begitu. Iya, benar sekali. Memang nggak mudah ya ngenalin saham ke anak, cuman saya mengenalkan konsepnya aja. Yang pertama adalah saya mengajarkan bagaimana dia mengurangi sikap konsumtifnya. Meskipun susah ya, sampai saat ini masih konsumtif dia. Tapi saya coba katakan, coba uang yang kamu pakai buat beli-beli ini, kamu belikan saham. Itu dalam beberapa tahun kemudian, uangmu bisa jadi tambah banyak. Nah, kalau dulu kamu bisa beli ini satu, kemudian kamu bisa beli barang ini jadi 2 atau 3. Nah, itu akan membuat dia menyadari bahwa uangnya bisa bertumbuh seperti itu. Oke. Nah, tapi kita bicara kalau saham untuk investasi jangka panjang dikatakan 10-25 tahun ke depan ya. Bagaimana caranya memilih saham yang perusahaan-perusahaan yang masih eksis dan berkembang hingga 10-25 tahun ke depan? Ya, jadi bagaimana memilih saham untuk investasi jangka panjang? Yang paling pertama kita pikirkan adalah kita pilih perusahaan berkapitalisasi besar, perusahaan yang memang sudah mapan, jangan sampai ketika kita beli buat invest kemudian kolaps di tengah jalan. Jangan pilih perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh atau growing, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pilih perusahaan yang cenderung defensif. Ya, jadi jangan yang siklikal atau yang musiman. Nah, apa sih perusahaan yang produk-produknya cenderung defensif itu? Adalah produk yang digunakan oleh kebutuhan sehari-hari kita. Ya, contohnya kebutuhan untuk konsumsi, makan, kemudian juga bisa juga obat-obatan, toiletries, seperti itu. Nah, kemudian juga banyak ya. Sehari-hari kita juga lewat jalan tol, rame di situ, setiap orang butuh. Intinya adalah orang yang selalu butuh kapanpun itu. Nah, kemudian hindari juga perusahaan yang sifatnya siklikal atau musiman. Contohnya apa? Contohnya adalah komoditi seperti sektor kelapa sawit, seperti itu. Kemudian juga pertambangan. Nah, itu lebih cocok untuk jual beli jangka pendek. Nah, kemudian hindari juga perusahaan-perusahaan yang cenderung sifatnya adalah price kompetitif. Price kompetitif jadi perang harga. Perang harga itu harus dihindari untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau kita sudah tahu sektor apa saja yang harus dipilih, nah kapan kita membelinya? Apakah membeli sekali saja untuk hadiah begitu atau kita setiap bulan rutin membeli? Oke, sebenarnya ada 2 strategi yang bagus untuk jangka panjang. Strategi untuk timingnya ya. Yang pertama adalah yang disebutkan dengan value investing. Nah, ini yang saya lakukan, saya membeli ketika suatu saham harganya sedang terdiskon besar-besaran. Ya, kemudian cara yang kedua adalah menggunakan dollar cost averaging atau membeli secara bertahap, secara rutin dengan nominal yang sama. Nah, kedua strategi ini ada plus minusnya. Kalau strategi value investing ini sebenarnya sangat bagus sekali. Ketika kita beli ya, biasanya harga saham sedang di bottom, itu cepat merasakan keuntungannya. Tapi kekurangannya adalah biasanya pemula itu susah menentukan kapan saham ini sedang di bottom. Salah-salah malah bisa lebih jauh turun lebih dalam. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah dollar cost averaging. Jadi itu istilah aja ya. Artinya adalah menabung saham, rutin membeli saham. Ya. Dengan strategi yang kedua ini saya sarankan jangan belinya terlalu banyak. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting rutin, tiap bulan atau tiap 3 bulan, alokasikan berapa uang Anda terserah, mau 1 juta atau mau berapa juta terserah ya, sesuai kemampuan masing-masing orang. Yang perlu digarisbawahi adalah konsistensi untuk jangka panjang, karena nafasnya harus panjang, maka uangnya jangan semua langsung dihabiskan.
Oke. Iya. Nah, kalau tadi kita memberikan saham untuk anak-anak usia masih 5-6 tahun itu kan berarti ibunya yang mengelola. Nah, Betul kapan sekali. anak-anak ini bisa kemudian mengelola sahamnya sendiri? Mulai usia berapa? Ya, dia mulai bisa mengelola sendiri, tapi tetap dalam pengawasan ya. Karena kalau masih muda cenderung emosinya labil, malah dia nggak investasi, bisa jadi ditradingkan. Oke. Nah, kita mulai kenalkan tentang konsepnya bisa dari kecil. Kita kenalkan, kemudian strateginya untuk jangka panjang tuh analisis fundamental. Kita kenalkan mulai dari usia teenager, jadi mulai usia belasan tahun lah, SMP, ya? SMP itu dia mulai bisa dikenalkan fundamental dan kemudian SMA itu udah siap banget. Oke. Ya, Oke, jadi mulai dari awal itu jauh lebih Konsepnya baik ya dulu konsepnya mungkin ya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang Mbak Ellen bantuin saya pilih-pilih nih mana saham yang cocok ya Iya. buat investasi jangka panjang untuk hadiah ya tadi ya. Oke.